Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asri Sekarma Firdausi. Pada kesempatan hari ini saya akan mempresentasikan draft tesis saya yang berjudul Pengaruh Faktor Dorong atau Push, Tarik atau Pull, dan Tambat atau Muring pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Yang pertama adalah latar belakang penelitian. Jadi, manusia saat ini semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan. Isu-isu seperti pemanasan global, pencemaran lingkungan telah menjadi faktor mengapa manusia semakin sadar akan pentingnya kelestarian lingkungan hidup. Nah, Stern pada tahun 2007 menyatakan bahwa perubahan iklim adalah salah satu faktor yang paling berpengaruh dari kegagalan pasar. Oleh karena itu, saat ini banyak sekali industri yang berlomba-lomba untuk menciptakan produk ramah lingkungan. Salah satunya yaitu adalah industri kosmetika. Berdasarkan data dari Australian Trade and Investment Commission tahun 2018, konsumen Indonesia saat ini semakin sadar akan kesejahteraan diri mereka, terutama berkaitan dengan penampilan. Salah satu cara yang mereka lakukan adalah dengan melakukan pembelian kosmetika. Lalu menurut prediksi analis, dalam 10 hingga 15 tahun mendatang, Indonesia akan menjadi 5 pasar kosmetik terbesar di dunia. Berdasarkan hal tersebut, Indonesia dijuluki sebagai the Asia quickest growing beauty market di dunia. Preferensi akan menggunakan kosmetik natural dengan formula organik dan herbal terus mengalami peningkatan. Berdasarkan survei pengalaman yang dilakukan pada bulan Mei tahun 2020, dari 137 responden, 85,5% diantaranya menyatakan diri sedang mempertimbangkan untuk beralih ke kosmetik bermerek hijau. Mengapa? Karena mereka semakin sadar akan pentingnya kesehatan dan keamanan dari kosmetik yang mereka gunakan. Selain itu, hasil ini terkonfirmasi oleh penelitian yang dilakukan oleh European Indonesian Business Network pada tahun 2019. Oleh karena itu, menjadi penting bagi perusahaan kosmetik bermerek hijau untuk mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan konsumen mereka mau beralih dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Sehingga penelitian ini akan membahas mengenai faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi konsumen beralih dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau berdasarkan kerangka kerja dorong tarik dan tambat dengan teori migrasi dari ilmu demografi. Selanjutnya yaitu adalah teori migrasi. Jadi, migrasi sendiri pertama kali diperkenalkan oleh Ravenstein dalam artikelnya yang berjudul The Law of Migration pada tahun 1885. Migrasi sendiri diartikan sebagai perpindahan manusia dari satu tempat ke tempat yang lainnya dalam periode tertentu. Nah, dalam migrasi ini melibatkan 3 hal. Yang pertama ada asal, tujuan, dan juga intervensi. Lalu terdapat 4 faktor dalam migrasi, yaitu adalah faktor-faktor yang terkait dengan daerah asal, faktor-faktor yang terkait dengan daerah tujuan, hambatan intervensi, dan faktor-faktor pribadi. Migrasi dalam bidang ilmu demografi merupakan korespondensi yang sesuai dalam penelitian pemasaran. Nah, analogi teori migrasi ini dalam konteks penelitian pemasaran, yang pertama, migrasi ini atau imigran dianalogikan sebagai konsumen yang melakukan peralihan dari satu produk ke produk yang lain. Sedangkan perilaku migrasi yang berpindah dari satu tempat ke tempat yang lainnya dianalogikan sebagai perpindahan yang dilakukan oleh konsumen dari satu merek ke merek yang lainnya. Selanjutnya yaitu adalah kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat atau lebih sering dikenal dengan push-pull-mooring framework. Jadi kerangka kerja ini merupakan paradigma utama yang digunakan dalam literatur penelitian migrasi. Dalam kerangka kerja ini terdapat 3 faktor, yaitu faktor dorong, faktor tarik, dan faktor tambat. Yang pertama adalah faktor dorong. Jadi faktor dorong ini merupakan faktor-faktor negatif yang berada dari daerah asal yang menyebabkan seseorang itu beralih dari tempat asal ke tempat tujuan. Dalam penelitian ini, faktor dorong dijelaskan oleh 2 variabel. Yang pertama adalah ketidakpuasan. Jadi ketidakpuasan ini diartikan sebagai hasil evaluasi subjektif konsumen berupa ketidakmampuan merek alternatif yang dipilih dalam memenuhi harapan. Sedangkan variabel yang kedua yang digunakan adalah kualitas rendah, yaitu kemampuan yang ditawarkan produk atau jasa dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua adalah faktor tarik. Faktor tarik ini merupakan faktor-faktor positif yang berada dari daerah tujuan yang menyebabkan seseorang itu mau beralih ke daerah tujuan tersebut. Nah, dalam penelitian ini, faktor tarik dijelaskan oleh variabel alternatif kedaya tarikan yang diartikan sebagai persepsi pelanggan mengenai sejauh mana alternatif yang tersedia di pasar, dan ini merupakan karakteristik positif yang dimiliki oleh pesaing. Yang ketiga adalah faktor tambat. Jadi faktor tambat ini merupakan faktor-faktor yang mampu memfasilitasi ataupun menghambat seseorang untuk beralih dari tempat asal ke tempat tujuan. Nah, faktor ini merujuk pada masalah kehidupan, budaya, dan tata ruang sosial.
Lalu dalam penelitian ini faktor tambat dijelaskan oleh dua variabel, yaitu yang pertama adalah mencari variasi yang diartikan sebagai kecenderungan konsumen untuk mencari keragaman dalam pilihan layanan atau barang, dan yang kedua norma subjektif yang tidak menguntungkan yang didefinisikan sebagai tekanan sosial yang diberikan pada individu untuk melakukan perilaku tertentu. Selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi yang pertama, Gruning dan kawan-kawan pada tahun 2018 mengatakan bahwa masih terbuka pengaplikasian teori lain untuk menjelaskan fenomena pemasaran hijau, serta terdapat arahan penelitian ke depan untuk menguji peralihan konsumen ke produk hijau. Jadi dalam penelitiannya, Gruning menemukan bahwa terdapat beberapa teori utama yang sering digunakan dalam penelitian pemasaran hijau, yaitu teori pilihan rasional, teori pilihan konsumen, dan teori utilitas akuisisi transaksi. Oleh karena itu, dalam penelitian ini, teori migrasi digunakan untuk menjelaskan peralihan konsumen dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Lalu selanjutnya yang kedua adalah konstruk perilaku konsumen mencari variasi memiliki potensi aplikasi pada penelitian beralih merek hijau, sehingga konstruk tersebut akan digunakan untuk menjelaskan variabel atau faktor tambat. Rumusan masalah yang ketiga adalah terdapat saran untuk mengaplikasikan konstruk alternatif kedayatarikan dan norma subjektif dalam penelitian beralih merek hijau. Mengapa? Karena pada penelitian sebelumnya dalam konteks serupa, variabel-variabel tersebut belum banyak digunakan, dan penelitian-penelitian terdahulu lebih sering menggunakan konstruk pengalaman risiko, reputasi perusahaan, loyalitas, citra perusahaan, dan kualitas pengalaman. Oleh karena itu, alternatif gaya tarikan dan norma subjektif akan digunakan untuk menjelaskan faktor tarik dan juga faktor tambat. Rumusan masalah yang keempat adalah adanya kesalahan pemodelan pengukuran yang dilakukan penelitian terdahulu, di mana konstruk urutan kedua bersifat reflektif padahal seharusnya diukur atau bersifat formatif. Kesalahan pemodelan tersebut dapat menimbulkan kesalahan tipe 1 atau type 1 error. Oleh karena itu, pada penelitian ini, untuk konstruk urutan kedua akan menggunakan model pengukuran yang bersifat formatif. Lalu yang kelima, penelitian menggunakan teori migrasi dengan kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat terbatas pada pemasaran elektronik, teknologi informasi, dan sektor jasa. Sehingga dalam penelitian ini, teori migrasi dengan kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat akan dilakukan dalam konteks pemasaran hijau, atau lebih khususnya perilaku beralih konsumen dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Pembahasan selanjutnya yaitu adalah pertanyaan penelitian. Terdapat 4 pertanyaan penelitian. Yang pertama, apakah faktor dorong berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Lalu yang kedua, apakah faktor tarik berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Yang ketiga, apakah faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor dorong pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Dan yang keempat, apakah faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor tarik pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau? Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian yang sudah saya sebutkan tadi di awal. Selanjutnya adalah manfaat penelitian, dibagi menjadi dua, yaitu ada manfaat teoritis, di mana penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam literatur niat beralih konsumen. Melalui penelitian ini dapat diketahui bahwa masih terbuka peluang untuk pengaplikasian teori lain dari bidang ilmu yang berbeda, khususnya pada penelitian pemasaran hijau. Lalu manfaat yang kedua adalah manfaat praktis, di mana hasil penelitian ini mampu membantu praktisi, khususnya perusahaan kosmetik bermerek hijau, dalam memahami perilaku konsumen mereka. Selanjutnya adalah hipotesis penelitian. Terdapat 4 hipotesis. Hipotesis yang pertama adalah faktor dorong berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Hipotesis yang kedua, faktor tarik berpengaruh positif pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Hipotesis 3, faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor dorong pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Hipotesis 4, faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor tarik pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Berikut ini adalah model penelitian saya yang didasarkan pada kerangka kerja dorong tarik tambat MUN 1995, Hu dan kawan-kawan 2011, dan Chang dan kawan-kawan 2017. Pembahasan selanjutnya adalah metode penelitian. Yang pertama, desain penelitian ini berupa explanatory dengan menggunakan dimensi waktu potong lintang dan merupakan analisis kuantitatif. Lalu sampelnya menggunakan konsumen kosmetik konvensional, minimum pernah menggunakan 1 kali dalam 1 tahun dan belum pernah membeli atau menggunakan kosmetik bermerek hijau. Lalu untuk teknik pengambilan sampelnya menggunakan penyampelan tak acak, yaitu penyampelan bertujuan. Untuk minimum respondennya adalah 150 responden, dan teknik pengumpulan datanya menggunakan data primer, menggunakan survei dan kuesioner yang dikelola sendiri, lalu dikirimkan menggunakan kuesioner daring dengan tipe pernyataan tertutup dengan 5 skala Likert.
Lalu teknik analisis datanya menggunakan SEM atau Structural Equation Modeling, yaitu partial least square atau PLS. Lalu uji validitas, reliabilitas, dan hipotesis. Uji validitasnya dilakukan dengan validitas konvergen dan validitas diskriminan. Untuk uji reliabilitasnya menggunakan reliabilitas komposit, sedangkan uji hipotesis dilakukan dengan melakukan evaluasi kesesuaian model, analisis jalur, dan uji moderasi pendekatan dua tingkat atau two-stage approach. Definisi operasional dalam penelitian ini, untuk variabel ketidakpuasan diartikan sebagai ketidaksanggupan kosmetik bermerek konvensional dalam memenuhi ekspektasi konsumen yang ditandai oleh kegagalan fungsi, ketidakpuasan akan keputusan membeli, dan mengkonsumsi serta perasaan buruk. Ketidakpuasan diukur dengan 6 item pernyataan dari Lau dan Lee 1999. Lalu untuk kualitas rendah diartikan sebagai rendahnya kemampuan yang ditawarkan kosmetik bermerek konvensional dalam memenuhi kebutuhan konsumen. Rendahnya kemampuan kosmetik bermerek konvensional diartikan oleh konsumen sebagai produk yang buruk, bermutu rendah, bernilai buruk, dan berstandar rendah. Kualitas diukur dengan 6 item pernyataan dari Oliver 2010. Lalu untuk variabel mencari variasi rendah diartikan sebagai rendahnya motivasi konsumen untuk mendiversifikasikan pilihan kosmetik yang ditujukan oleh kurangnya rasa keingintahuan dan ketertarikan pada kosmetik bermerek hijau. Mencari variasi diukur dengan 4 item pernyataan dari Wu dan kawan-kawan 2017. Variabel selanjutnya yaitu adalah norma subjektif yang tidak menguntungkan, diartikan sebagai keyakinan normatif konsumen terhadap teman dan atau senior yang dimiliki untuk tidak menggunakan kosmetik bermerek hijau seperti yang diperintahkan. Norma subjektif ini diukur dengan 5 item pernyataan dari Taylor dan Todd 1995. Lalu alternatif daya tarikan diartikan sebagai persepsi konsumen mengenai pemenuhan secara keseluruhan oleh kosmetik bermerek hijau sebagai alternatif produk yang dianggap lebih baik dari kosmetik bermerek konvensional. Alternatif daya tarikan diukur oleh 4 item pernyataan dari Pink 1993. Yang terakhir, niat beralih merek diartikan sebagai kemungkinan konsumen menyatakan berpindah dari kosmetik bermerek konvensional ke kosmetik bermerek hijau. Niat beralih diukur dengan 3 item pernyataan dari Han dan kawan-kawan 2011. Penelitian ini juga melakukan pra-uji, jadi pra-uji dilakukan pada 52 responden. Berdasarkan hasil pra-uji, diketahui bahwa item MV4 harus dikeluarkan dari pengukuran karena tidak valid. Berikut ini adalah profil responden. Jadi data dikumpulkan selama 1 bulan dari tanggal 24 September 2020 sampai 28 Oktober 2020. Total kuesioner didistribusikan ada 382, sebanyak 198 digunakan dalam analisis, sedangkan 102 tidak kembali dan 82 lainnya tidak sesuai. Lalu berdasarkan tabel, dapat diketahui bahwa mayoritas responden dalam penelitian ini adalah perempuan, rentang usia 20 sampai 25 tahun, berdomisili di Jawa Tengah, tingkat pendidikan sarjana 1 dan belum berpenghasilan. Berikut ini adalah hasil uji validitas untuk konstruk urutan pertama dengan model efektif. Dari tabel di sini dapat diketahui bahwa seluruh item dinyatakan valid. Lalu selanjutnya adalah hasil uji reliabilitas untuk konstruk urutan pertama dengan model pengukuran reflektif. Dapat diketahui juga bahwa seluruh item dapat dikatakan reliable. Selanjutnya ini adalah uji validitas untuk konstruk urutan kedua dengan model pengukuran formatif. Diketahui bahwa seluruh itemnya dikatakan valid. Lalu untuk uji reliabilitas konstruk urutan kedua dengan model formatif juga dapat diketahui bahwa seluruh itemnya reliable. Ini adalah hasil evaluasi model struktural. Dari tabel dapat diketahui bahwa model mampu merepresentasikan dengan baik fenomena yang terjadi, model bersifat kuat, dan tidak terjadi masalah multikolinearitas. Selanjutnya, ini adalah hasil pengujian hipotesis. Dari gambar dan tabel dapat diketahui dari 4 hipotesis, 3 diantaranya terdukung dan 1 hipotesis tidak terdukung. Hipotesis yang tidak terdukung adalah hipotesis 3 yang berbunyi faktor tambat memoderasi negatif pengaruh faktor dorong pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Selanjutnya adalah kesimpulan. Jadi dalam penelitian ini ada 4 kesimpulan. Yang pertama, faktor tarik merupakan penyebab terkuat niat beralih konsumen kosmetik dan disusul oleh faktor dorong. Responden secara umum memandang kosmetik bermerek hijau sebagai alternatif kosmetik yang lebih menarik dibandingkan kosmetik konvensional. Yang kedua, faktor dorong dalam penelitian ini merupakan penyebab terkuat setelah faktor tarik.
pada niat beralih ke kosmetik bermerek hijau. Yang ketiga, meskipun responden menyatakan kosmetik hijau merupakan alternatif menarik, ada yang mencari variasi rendah dan norma subjektif yang tidak menguntungkan akan menurunkan niat beralih mereka ke merek hijau. Yang keempat, ketidakhadiran dukungan dari lingkungan sekitar untuk menggunakan kosmetik hijau dan rendahnya motivasi untuk mencari tahu kosmetik hijau tidak memiliki pengaruh pada niat beralih konsumen meskipun mereka merasa kosmetik konvensional memuaskan dan berkualitas. Selanjutnya adalah kontribusi penelitian. Yang pertama adalah kontribusi praktis. Jadi berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penting bagi para pelaku usaha kosmetik hijau untuk terus mengedepankan produknya sebagai alternatif kosmetik yang menarik di mata konsumen. Menarik dalam hal ini berkaitan dengan faktor keamanan bagi lingkungan maupun bagi penggunanya itu sendiri. Lalu kontribusi teoritis, temuan pada penelitian ini telah membuktikan bahwa teori migrasi dengan kerangka kerja dorong, tarik, dan tambat dapat diaplikasikan pada penelitian pemasaran hijau, khususnya dalam konteks industri kosmetik di Indonesia. Berikutnya adalah keterbatasan. Yang pertama, penelitian ini hanya mengukur niat beralih ke kosmetik bermerek hijau, belum sampai ke perilaku aktual konsumen. Lalu yang kedua, masih terbuka pengaplikasian variabel lain yang dapat digunakan untuk menjelaskan faktor dorong, faktor tarik, dan juga faktor tambat. Yang ketiga, teknik pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini menyebabkan temuan tidak dapat digeneralisasikan. Terakhir, rekomendasi penelitian. Yang pertama, penelitian selanjutnya dapat menguji hingga perilaku aktual agar dapat mengetahui apakah konsumen benar-benar melakukan pembelian kosmetik bermerek hijau. Lalu yang kedua, penelitian ke depan dapat menambahkan variabel citra merek dan atribut produk untuk menjelaskan faktor dorong, sedangkan variabel emosi, pengetahuan, nilai, kepedulian lingkungan, dan pengalaman beralih sebelumnya dapat digunakan untuk menjelaskan faktor tambat. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.